Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pemrograman lanjut C. Di sini kami ingin mempresentasikan program kami yaitu tentang informasi Capres dan Cawapres 2024. Saya Ridho Fajar, NPM 286, dan teman saya Aulia Rosadi, NPM 305, Sultan Zahran, NPM 274, Prudensia Belva, NPM 307, Muhammad Rohan 289. Di sini kami memakai bahasa C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kita masuk ke source code-nya yang debat titik C. Di sini bisa kita lihat di baris 1 sampai 4. Baris di atas merupakan inklusi beberapa header file standar C yang diperlukan untuk operasi input-output, yaitu std.h, alokasi memori damai stdlib.h, dan manipulasi string yaitu string.h. Selain itu juga di include file header sendiri yaitu debat.h yang berisi definisi struktur dan deklarasi fungsi-fungsi. Selanjutnya dari baris 6 sampai 10 ini yaitu fungsi tukar digunakan untuk menukar dua elemen dari tipe struk debat. Fungsi ini membantu dalam implementasi untuk pengacakan data. Selanjutnya ada baris 12 sampai 16 fungsi untuk acak debat. Ini mengimplementasikan algoritma Fisher-Yates untuk mengecek urutan elemen dalam array R dengan panjang n. Nah, selanjutnya di sini ada baris 19 sampai 31 yaitu fungsi ini partisi merupakan bagian dari perhitungan quicksort yang melakukan partisi data berdasarkan pivotnya. Selanjutnya di sini ada fungsi dari 33 sampai 39 yaitu mengimplementasikan algoritma quicksort untuk mengurutkan array dari indeks rendah hingga tinggi. Selanjutnya di sini untuk baris terakhir yaitu dari 41 sampai 49 yaitu fungsi untuk menampilkan data debat. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan data debat ke layar dengan format yang teratur. Pada program ini digunakan untuk manipulasi dan pengolahan data debat, seperti pengecekan data dan pengurutan dan menggunakan algoritma quicksort. Fungsi tampilkan debat digunakan untuk menampilkan data debat ke layar dengan format tebal dan datanya yang terstruktur. Selanjutnya di sini ada header. Nah, di sini baris 1 sampai 2 yaitu kode program ini adalah sebuah file header yaitu header file. Nanti dalam bahasa pemrograman C yang mendefinisikan struktur atau struct debat dan beberapa fungsi terkait pengolahan data debat. Ini adalah pemrosesan direktif yang digunakan untuk mencegah pengulangan definisi. Jika file header ini di-include lebih dari satu kali dalam satu program, maka hanya definisi yang pertama kali akan digunakan. Selanjutnya ada baris 4 sampai 8, deklarasi struktur debat yang memiliki 3 anggota, yaitu nomor integer, tanggal array karakter dengan panjang 15. Selanjutnya tema ini dengan array karakter panjang 200. Struktur ini digunakan untuk merepresentasikan data debat. Selanjutnya ada baris 10 sampai 14. Deklarasi fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk manipulasi data debat, tukar fungsi untuk menukar dua elemen dari tipe struk debat, acak debat, fungsinya untuk mengacak urutan data debat, partisi yang fungsinya yang merupakan bagian dari algoritma quicksort untuk melakukan partisi data. Selanjutnya ada quicksort yang berfungsi untuk mengurutkan data debat menggunakan algoritma quicksort. Yang terakhir ada fungsi tampilkan debat yang berfungsi untuk menampilkan data debat. Dan bagian terakhir ini di baris 6 adalah pemrosesan direktif untuk menutup blok if then debat H yang di atas yang dimulai dari file. Nah, ini untuk memastikan bahwa definisi di dalam file hanya di-include satu kali dalam program. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada bagian survei.
Yang pertama di baris 1 include survey H merupakan inclusion dari file header, dan yang kedua ada include studio H yang merupakan library string, dan selanjutnya pada baris 5 sampai 12. Di sini void adalah fungsi untuk menampilkan hasil survei. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu pasangan yang merupakan string yang mewakili pasangan, dan presentasi yang merupakan nilai presentasi hasil survei. Baris 6 sampai 11 merupakan variabel dan operasi string yang digunakan untuk membentuk dan mencetak hasil survei dengan format yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait biodata, visi, dan misi. Iya. Untuk di baris kelima ini adalah void cari biodata. Di bagian itu adalah implementasi dari fungsi cari biodata yang mencari biodata kandidat capres dan cawapres dalam array struktur biodata. Lalu di selanjutnya ada di baris 17 adalah void tampilkan visi misi. Di bagian itu adalah implementasi dari fungsi tampilkan visi misi. Fungsi ini menerima parameter berupa array dari struktur visi misi, jumlah data dalam array atau jumlah data, dan sebuah string atau nama. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menampilkan visi dan misi setiap pasangan kandidat capres dan cawapres. Ya, untuk selanjutnya di file operasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada file operasi ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi tulis isi file. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu nama file dan isi. Di sini ada fopen, digunakan untuk membuka file dengan nama file dalam mode A atau append, yang berarti data akan ditambahkan ke akhir file jika file tersebut sudah ada. Jika file tidak ada, maka file tersebut akan dibuat. Hasil dari fopen ini disimpan dalam variabel pointer file. Jika file tidak dapat dibuka, maka fungsi ini akan mencetak pesan kesalahan. Jika file berhasil dibuka, fungsi ini akan menulis isi ke file dan menutup file. Selanjutnya ada fungsi tambah isi file. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu nama file dan data baru. Fungsi membuka file dengan mode A atau append, yang berarti data akan ditambahkan ke akhir file tanpa menghapus data sebelumnya. Jika file berhasil dibuka, fungsi ini akan menambahkan data baru ke file, menutup file, dan mencetak pesan bahwa data telah tersimpan. Nah, jika file tidak dapat dibuka, fungsi ini akan mencetak pesan bahwa data tidak tersimpan. Dan selanjutnya ada fungsi periksa file pada nomor 30-40. Fungsi ini menerima satu parameter, yaitu nama file. Fungsi ini membuka file dengan mode R atau with, yang berarti file akan dibuka untuk dibaca. Jika file tidak dapat dibuka, maka akan mencetak pesan kesalahan. Jika file berhasil dibuka, maka akan mencetak pesan bahwa operasi file berhasil dan menutup file. Selanjutnya ada fungsi cetak isi file. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu nama file dan judul label. Fungsi ini membuka file dengan mode R atau with. Jika file tidak dapat dibuka, fungsi ini akan mencetak pesan kesalahan. Jika file berhasil dibuka, fungsi ini akan membaca setiap baris dari file, membagi baris menjadi kolom berdasarkan karakter baris, dan mencetak setiap kolom dan menutup file. Selanjutnya ada fungsi isi file karakter. Fungsi ini menerima tiga parameter, yaitu endFile, karakter, dan jumlah. Fungsi ini membuka file dengan mode A atau append. Jika file tidak dapat dibuka, fungsi ini akan mencetak pesan kesalahan. Jika file berhasil dibuka, fungsi ini akan menambah karakter sebanyak jumlah ke file dan menutup file. Selanjutnya ada fungsi cari jumlah. A. Fungsi ini menerima satu parameter, yaitu endFile. Fungsi ini membuka file dengan mode R atau read. Jika file tidak dapat dibuka, fungsi ini akan mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan negatif 1. Jika file berhasil dibuka, fungsi ini akan membaca setiap karakter dari file dan menambahkannya 1 ke jumlah A. Jika karakter tersebut adalah A atau A besar atau A kecil, akan mengembalikan jumlah A setelah menutup file. Yang terakhir ada fungsi cetak semua database. Di sini, fungsi ini tidak menerima parameter. Fungsi ini mencetak judul tabel dan memanggil fungsi cetak isi file untuk beberapa file yang tersedia, yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang main, jadi di sini kita seperti yang tadi menggunakan dua library. Yang pertama yaitu stdio.h itu untuk menggunakan fungsi input dan output. Lalu ada stdlib.h itu memberikan akses ke fungsi-fungsi yang umum.
Lalu di sini kita memasukkan ada 4 file. Yang pertama file debat, file survei, lalu biodata visi misi, dan file operation atau operasi file. Lanjut ke integer main, nanti setelah di run akan muncul menu. Yang pertama ada pesan pembuka yaitu informasi capres dan cawapres, dan terdapat 5 menu. Yang pertama jadwal tema debat capres dan cawapres. Yang kedua data survei capres dan cawapres. 3 biodata dan visi misi capres dan cawapres. Yang keempat notulensi debat dan update debat. Yang kelima keluar. Nanti fungsi ini akan terus memanggil hingga pengguna memilih 5 atau keluar. Lalu selanjutnya ke debat yang pertama, nanti jika pengguna memilih yang pertama, maka nanti akan muncul jadwal-jadwal debat. Lalu nanti akan ditampilkan dua menu atau dua pilihan, yaitu tampilkan data debat sebelum penyortingan, lalu tampilkan data debat setelah penyortingan. Lalu case yang pertama itu untuk mengacak debat, yang kedua untuk sorting debat, yang ketiga itu memunculkan pesan pengguna itu terima kasih, jangan lupa saksikan debat tersebut, dan yang terakhir jika memilih pilihan di antara 1, 2, atau 3 akan muncul pesan untuk pengguna yaitu pilihan tidak valid atau silakan pilih 1-3. Selanjutnya ada untuk karakter pasangan dari capres-cawapres. Yang pertama ada Anies Baswedan dan Muhaimin dan hingga nomor 3. Lalu melihat survei. Jadi ada yang pertama itu lihat survei, lalu yang kedua keluar. Jadi nanti akan ditampilkan survei dengan membuka file yang ada. Lanjut ke bawahnya. Untuk biodata capres dan cawapres. Jadi nanti di pilihan menunya nanti terdapat isi, yaitu ada biodata capres dan cawapres secara singkat, lalu ada visi misi dari capres dan cawapres yang sudah kita inputkan. Lalu dan menu yang keempat yaitu tampilkan atau rangkuman debat. Nanti setelah kita memilih nomor 4 akan muncul ada 7 menu, yaitu tampilkan isi data, tambahkan isi data, periksa data, cetak isi data, isi file dengan karakter tertentu, dan cari huruf A dalam file, dan yang nomor 7 keluar. Lalu ada 7 case juga, dari yang pertama sampai 7. Case yang pertama itu tentang survei, yang kedua tentang rangkuman debat, yang ketiga ada periksa keberhasilan operasi file, lalu yang keempat ini ada cetak isi database dalam bentuk tabel, yaitu berisi data diri calon presiden dan wakil presiden. Nah, lalu yang case yang kedua untuk mencetak isi survei, yang ketiga visi misi dan rangkuman debat. Nah, semuanya nanti filenya akan disimpan dalam txt atau di file operasi. Lanjut ke bawah. Yang case terakhir yang nomor 5, yaitu untuk memunculkan data diri, untuk memanggil fungsi dari txt, yaitu operasi file, untuk memunculkan data diri, visi misi, rangkuman debat. Nah, nanti pengguna diminta untuk memasukkan nama file yang ingin dilihat. Lanjut ke bawah. Nah, nanti jika sudah selesai semua, nanti pengguna memilih nomor 5 yang terakhir, yaitu keluar dari program, atau memilih nomor selain nomor 1, 2, 3, sampai 5, nanti akan muncul pilihan tidak valid. Jadi sekarang coba untuk di run. Nah, di sini sudah muncul hasil runnya. Yang pertama kita akan memilih nomor 1, yaitu jadwal tema debat dan untuk capres dan cawapres. Nanti akan muncul lagi submenu, yaitu tampilkan data debat sebelum penyortingan, dan yang kedua tampilkan data debat setelah penyortingan. Misal kita memilih nomor 1. Nanti di sini akan muncul
jadwal-jadwal debat, tapi sebelum disortir. Lalu kita menekan pilihan nomor 3 yaitu keluar untuk balik ke menu awal. Lalu kita coba untuk memilih nomor 2 yaitu data, survei capres dan cawapres. Ketik nomor 1 yaitu untuk melihat survei. Jadi di sini akan muncul survei di bulan Desember untuk setiap paslon. Jadi contohnya misal paslon nomor 1 banyak orang yang mencari data tersebut di internet itu sebanyak 26,3%. Dan begitu seterusnya hingga paslon ketiga. Lanjut klik ketik nomor 2 untuk keluar balik ke menu awal. Untuk memilih nomor 3 yaitu biodata dan visi misi capres dan cawapres. Di sini akan muncul ada 3 pilihan paslon, capres dan cawapres. Semisal kita memilih nomor 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, nanti akan muncul biodata singkat terkait capres dan cawapres seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir dan usia, dan visi misi dari paslon tersebut. Kita juga bisa memilih kembali untuk paslon 1, 2, hingga 3. Coba kita memilih nomor 3. Ini akan muncul juga biodata singkat dan visi misi paslon tersebut. Terus kita klik 0 untuk keluar. Untuk memilih nomor 4 yaitu notulensi debat dan update debat. Kita ingin menampilkan isi data terlebih dahulu yaitu nomor 1. Nah, nanti di sini akan keluar hasil debat kemarin yang terakhir dari setiap paslon, dari paslon nomor 1 hingga paslon nomor 3. Lalu ketik nomor 7 untuk keluar kembali ke menu. Dan yang terakhir menu kelima adalah keluar. Baik, terima kasih. Sekian presentasi program dari kelompok 9. Apabila ada salah atau kurang kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.